Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Natal. Berita tentang kelahiran Yesus Kristus datang ke dunia. Tepatnya ayat yang saya ambil pada kesempatan ini adalah Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mohon supaya ayat-ayat ini dibaca di tempat kita masing-masing. Namun pada intinya adalah 12 ayat ini berbicara tentang begitu uniknya kelahiran Yesus, Raja di atas segala raja itu. Kemudian 12 ayat ini kita dapat menemukan sebuah penggenapan bahwa kehadiran daripada juru selamat Sang Mesias, Sang Immanuel itu yang telah dinanti-nantikan sejak keluarnya nubuatan dalam perjanjian lama itu digenapi dalam Matius pasal yang kedua ini. Kelahiran Yesus itu seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 dan Mika 5 ayat 1. Dituliskan bahwa akan lahir atau akan datang seorang anak, seorang putra bagi Israel. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalimat yang berbeda tapi tentang nubuatan daripada kelahiran Yesus dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jadi Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12 dan Lukas pasal 1 ayat 26, 38. Kemudian Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Ini adalah cerita sejarah tentang kronologi daripada Yesus. Dan sejarah mencatat bahwa nubuatan keberadaan Yesus di Migdal Eder 2000 tahun yang lalu adalah benar-benar sebuah sejarah atau sebuah fakta terjadi. Artinya bahwa nubuatan lahirnya Yesus benar-benar diumumkan lebih dahulu sebelum Yesus lahir. Dan yang menjadi menarik adalah tempat lahir Yesus persis atau tepat dengan sejarah nubuatan lahirnya Sang Juru Selamat yang dikumandangkan oleh para nabi perjanjian lama. Kelahiran Yesus meskipun sudah dinubuatkan, tetapi masih saja terjadi polemik, terjadi persoalan, permasalahan di mana pada waktu itu ketika Herodes mendengar ada raja yang baru lahir pada waktu itu, dia menyuruh untuk seluruh penduduk Yerusalem untuk membunuh bayi-bayi laki-laki yang baru lahir usianya 2 tahun ke bawah. Dan ini ditulis dalam sejarah non-Kristen oleh Makrobius kira-kira tahun 395 sampai 423 dalam buku Saturnalia. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, meski demikian sedikit kilasan mengenai lahirnya Yesus yang begitu unik. Namun saya ingin menyampaikan tentang respon daripada dua tokoh yang begitu penting di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini. Yang pertama adalah orang-orang Majus dan yang kedua adalah Herodes dan seluruh penduduk Yerusalem. Mari kita melihat respon yang pertama dari tokoh yang pertama, yaitu orang-orang Majus. Di dalam ayat yang kedua ditulis di sana dikatakan bahwa para Majus itu merespon dengan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini respon yang baik, saudaraku. Ketika para Majus melihat bintangnya di langit, kemudian para Majus mendengar tentang berita itu, maka mereka datang dan tidak sekedar datang. Mereka datang dengan sukacita. Mereka datang menyembah dia. Tidak sekedar menyembah. Tindakan penyembahannya ditunjukkan dengan persembahan-persembahan yang mereka siapkan bagi raja di atas segala raja itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini sangat berbeda dengan sikap daripada Herodes. Kalau kita lihat secara cermat di dalam ayat yang ketiga, bagaimana sikap atau respon daripada Raja Herodes, dia terkejut. Dikatakan bahwa terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kejutan yang membuat dia mengambil tindakan untuk mengumpulkan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi untuk meminta keterangan dari mereka tentang apakah benar lahir seorang
raja di Bethlehem Efrata pada waktu itu. Saudaraku ini berkati Tuhan. Kagetnya Herodes dimulai dari dia tidak siap menerima kehadiran Sang Juru Selamat, raja di atas segala raja itu. Kagetnya Herodes karena dia tidak mau ada raja selain dia yang menyamai dia. Kagetnya Herodes karena dia tidak paham, dia tidak memahami kebenaran Allah yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Apakah penting untuk Herodes tahu akan ada raja di atas segala raja yang lahir di Yerusalem? Penting. Sebab pada waktu itu Herodes sudah atau telah mengidentifikasi dirinya menjadi seorang Yahudi. Saudaraku ini berkati Tuhan. Pelajaran apa yang penting bagi kita untuk kita pelajari dan kita jadikan ini perenungan bagi kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen yang mengikut Tuhan. Jangan sampai kita terlalu kaget, kok Natal lagi, kok perayaan Natal lagi. Bisa saja ini banyak pengeluaran yang kita butuhkan. Jangan seperti itu. Mari kita berpikir bahwa kalau kita merayakan Natal, berarti kita merayakan bagaimana Yesus yang Allah yang berinkarnasi 2000 tahun yang lalu. Dia rela menjadi manusia, menjadi hamba, mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba untuk menjadi tebusan bagi kita yang harusnya dihukum mati oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa harusnya para Majus? Bukankah para Majus bukanlah orang-orang Yahudi yang mengenal kitab Taurat atau kitab para nabi perjanjian lama? Mengapa bukan orang-orang Yahudi? Ini adalah suatu hal yang spesial, suatu hal yang baik, suatu hal berita baik bagi kita semua. Sedangkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saja merespon dengan baik kelahiran Yesus. Bagaimana dengan sikap kita yang telah mengenal Tuhan melalui kitab suci dan melalui pengakuan iman kita? Harusnya kita mempersiapkan sesuatu yang terbaik dan memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus dari kelahirannya bagi kita setelah kita masih berdosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jadilah orang yang terpelajar, bukan seperti orang yang terlalu pintar, tapi orang yang terpelajar. Ataupun meskipun kita tidak terlalu tahu banyak tentang Alkitab ini, tetapi paling tidak ketika kita mengenal Yesus, mengenal karyanya, mengenal kelahirannya, mengenal inkarnasinya, mengenal penebusannya, mengenal keselamatan yang dikerjakan bagi kita, paling tidak kita memiliki sikap hormat, taat, tunduk, dan kita datang untuk memberikan sikap menyembah kepada Dia setiap saat ketika kita datang kepada-Nya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tuntut hal yang lebih daripada kita, tetapi pada kesempatan ini dari pesan Natal yang saya ingin bagikan kepada kita semua adalah mari kita mempersiapkan sesuatu yang terbaik dari hidup kita. Mari kita memberikan sesuatu yang terbaik dari apa yang kita miliki. Berikan itu dari hati kita, dari segenap, dari seluruh hidup kita, dari apa yang kita miliki. Kalau saja para Majus datang dengan memberikan emas, kemenyan, dan mur, maka apa yang kita perlu lakukan? Marilah kita memberikan sesuatu, tidak hanya dari hidup kita, tubuh kita, tetapi dari apa yang kita miliki, harta benda kita, sebagai bukti ucapan syukur kita ketika kita merayakan hari lahirnya Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu. Perhatikan bahwa orang Majus itu datang dengan membawa 3 bentuk persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang apa itu emas, kemenyan, dan mur, tetapi paling tidak yang diberikan oleh orang-orang Majus ini adalah mereka memberikan persembahan yang diberikan sepatutnya kepada raja. Mereka memberikan persembahan penghormatan kepada Allah. Mereka memberikan persembahan yang merupakan penggenapan firman Tuhan bahwa semua bangsa suatu saat akan datang menyembah Tuhan, menyembah Dia sebagai Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan mereka memberikan persembahan sebagai bukti bahwa mereka datang menggenapkan firman Tuhan, bahwa suatu saat Sang Raja di atas segala raja ini melalui tubuhnya, nyawanya diserahkan kepada kita. Dia mati di kayu salib demi keselamatan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, izinkan saya untuk menggugah saudara, mengingatkan saudara kembali dengan beberapa pertanyaan ini. Sejauh ini apakah saudara sekalian
mengalami pengalaman-pengalaman rohani melalui kehadiran Yesus dalam hidup ini. Bagaimana respon kita terhadap kehadiran Yesus? Bagaimana respon kita tentang pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan dalam hidup kita setiap saat? Jika saja dia rela lahir di kandang yang hina, dia rela menjadi manusia, dia rela mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, mengorbankan tubuhnya, hidupnya bagi kita. Pikirkanlah apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan sebagai bukti kasih kita, sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Ingat ketika Zakheus dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, dia berjumpa dengan Tuhan. Dia memberikan apa yang ada, bahkan lebih daripada apa yang ada padanya untuk Tuhan. Begitu pula dengan orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka berkomitmen untuk meninggalkan hidup lamanya dan memfokuskan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Saya pikir kita pun harus memberikan itu yang terbaik kepada Tuhan sebagai bukti kita merayakan hari lahirnya Sang Juru Selamat 2000 tahun yang lalu. Bagi kita orang-orang yang masih berdosa pada saat itu dan sampai saat ini. Akhir kata, mari kita merespon firman Tuhan. Mari kita mengamalkan kelahiran Yesus dalam hidup kita dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, hidup kita, harta kita, pikiran kita, tenaga kita untuk Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Eirene, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya.